salah satu keris peninggalan eyang saya ya. Bentuknya sangat khas. Cerita tentang Tangguh Keris ini memang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu keris peninggalan eyang saya ya. Jadi ini bentuknya sangat khas dan sangat mudah dihafalkan ya. Dan ini dari sebuah daerah ya, di daerah Jawa Timur ya. Dan cerita tentang Tangguh Keris ini memang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung saja ya kita lihat kerisnya ya. Nah ini kerisnya ya. Kalau untuk warongkonya ini sih memang baru ya, saya ganti ya karena memang warongko lamanya itu sudah rusak ya. Nah, kalau teman-teman lihat bentuknya, mungkin teman-teman akan langsung tahu ya yang mau diperkerisan ya. Ini adalah sebuah keris yang umumnya ditemukan di daerah Nganjuk dan sekitarnya ya. Jadi orang-orang nyebutnya Tangguh Ngadi Boyo. Karena konon memang itu berasal dari sebuah desa yang bernama Ngadi Boyo ya, di Nganjuk ya itu ya. Dan cerita tentang keris-keris Ngadi Boyo sendiri itu memang masih istilahnya ada keturunannya ya. Jadi empu pertama istilahnya membuat keris dengan style seperti ini ya. Nah, sebenarnya untuk keris Tangguh Ngadi Boyo itu konon yang mengawali, yang memulai itu adalah seorang pembuat keris atau empu yang terkenal dengan nama Moyogati ya. Dan sebelum terkenal sebagai empu, beliau itu konon adalah salah satu prajurit dari Pangeran Diponegoro ya. Nah, jadi setelah 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, jadi melalui perundingan ya, tipu muslihat sebenarnya ya. Jadi beberapa pengikutnya itu memang menyebar ya. Beberapa memang ada yang ke daerah Jawa Timur, ke daerah Nganjuk itu. Bahkan ada yang sampai ke Sumatera ya. Konon ikut membantu pejuang daerah Sumatera sana ya. Nah, yang Moyogati ini yang nanti terkenal sebagai empu itu jadi dia itu menetap di sebuah desa ya. Waktu itu konon masih berupa hutan lah, jadi belum banyak penduduknya ya. Dia menikah dengan wanita setempat dan membuat keris ya. Dan kerisnya itu konon memang juga dibuat sebagai senjata ya. Jadi istilahnya ya untuk menyamarkan lah. Jadi selain membuat keris sebagai pusaka juga sebagai senjata. Makanya rata-rata bajanya bagus-bagus ya. Kayak ini bajanya sangat tajam ini ya. Saya sudah pernah kebeler istilahnya ini ya, sampai berdarah ya. Nah, dan Empu Moyogati itu nanti punya anak yang juga membuat keris ya, yang terkenal dengan Empu Adi ya. Dan konon memang dari nama ayah dan anak ini, Empu Moyogati dan Empu Adi ini, konon ada istilah Adi Moyo ya. Terus lama-lama mungkin karena pengucapan jadinya Ngadi Boyo ya, Ngadi Boyo ya. Nah, sebenarnya jadi Empu Moyogati itu beberapa keturunannya itu tetap membuat keris ya. Jadi kayak Empu Moyogati punya anak Empu Adi ya. Jadi Empu Adi itu mempunyai seorang anak yang juga membuat keris ya. Itu terkenal dengan nama Empu Golingsong. Dan Empu Golingsong nanti itu konon punya dua anak ya, yaitu Empu Trunogati dan Poncogati ya. Dua-duanya membuat keris ya. Nanti Trunogati punya 3 anak lagi ya. Salah satunya Mbah Yah itu ya. Dan cerita ini memang diceritakan langsung, memang salah seorang keturunan dari Empu Moyogati itu ya, dari Nganjuk ya. Dan bentuknya memang sangat khas ya. Nah, untuk cerita selengkapnya dan bentuk detail dari keris yang luar biasa ini langsung saja kita simak sama-sama. Dan ini adalah detail bila kerisnya ya. Dan memang rata-rata keris-keris yang Tangguh Ngadi Boyo itu bentuknya khas ya. Jadi biasanya bilanya tebel ya dan cukup lebar ya. Bagian sor-sorannya pun juga cukup lebar ya. Dan gonjonya pun tidak ikut era-era nom-noman saat itu ya. Jadi itu seera HBPB ya. Tapi itu lurus ya, lebih ke speedrun ya.
Nah, dan keris-keris ini biasanya memang kualitas bajanya itu sangat bagus ya. Karena konon memang keris Tanggung Ngadiboyo ini juga difungsikan sebagai senjata ya. Jadi bikin keris sekaligus sebagai senjata. Menurut penuturan salah satu keturunan Empu Moyogati generasi keempat, Pak Pujianto, warga desa Ngadiboyo, kedua empu, anak dan orang tua tersebut adalah keturunan dari seorang empu juga pada zaman Mojopahit, yaitu Empu Supomandrangi. Sebelum menjadi empu terkenal, Moyogati adalah seorang prajurit Pangeran Diponegoro. Hanya setelah Pangeran Diponegoro kalah perang melawan Kompeni Belanda, banyak prajuritnya yang menyelamatkan diri hingga ke Nganjuk. Salah satu prajuritnya adalah Moyogati yang bersembunyi di desa Ngadiboyo yang saat itu masih berupa hutan. Kemudian Moyogati menikah dengan perempuan desa setempat. Untuk mengelabui musuh, Moyogati membuat keris sebagai persenjataan perang. Usaha membuat keris dilakukan secara turun-temurun, diantaranya menurun kepada anaknya yang bernama Empu Adi. Empu Adi punya anak Empu Golingsong. Empu Golingsong punya anak dua yaitu Empu Trunogati dan Poncogati. Empu Trunogati punya 3 anak yaitu Empu Sonogati dan Empu Kriogati, dan seorang perempuan bernama Mbah Yah. Masing-masing menjadi empu juga membuat keris seperti di desa Ngadiboyo. Tempat dan alat-alat membuat keris sebagian masih ada oleh keturunan Empu Moyogati digunakan untuk membuat pandai besi ya. Terang Pujianto ditemui di rumahnya. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Mangkono janmo utomo temen tumemen ing sepi ing saben rikala masa mangsah amemasuh budi. Begitulah manusia utama, senang dalam kesepian, pada setiap waktunya mengasah ketajaman pikiran.